Kita sekarang mendengarkan firman buah pertobatan. Saudara-saudara, tidak ada satu agama yang lebih mementingkan buah daripada orang Kristen. Karena agama semua pikir dengan perbuatan baik, manusia boleh menjadi terima berkat di hadapan Tuhan. Di dalam agama-agama, manusia pikir dengan perbuatan baik, manusia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen berkata tidak mungkin ada seorang berbuat baik. Tuhan Allah berkata 3 kali, dari surga aku melihat ke bawah, adakah orang yang mencari aku? Adakah orang mengerti kebenaran? Adalah orang yang berbuat baik? Tuhan berkata, seorang pun tidak. Tidak ada satu orang di seluruh dunia yang mencari Allah. Tidak ada satu orang di dunia yang mengerti kebenaran. Tidak ada satu orang yang melakukan kebajikan di hadapan Tuhan Allah. Engkau bilang ini berbeda dengan konsep saya. Karena dari kecil saya kira agama mencari Allah. Malam ini saya berkata kepada saudara, agama bukan mencari Allah. Agama adalah berusaha melarikan diri dari Allah. Orang beragama kira dia cukup baik, maka kita menutup-tutupi diri dengan berbuat baik. Lalu Tuhan boleh tidak meninjau, boleh tidak melihat kedalaman saya yang penuh dengan kejahatan. Agama adalah sesuatu topeng, sesuatu penutupan untuk menghindarkan diri dari murka Allah. Agama adalah sesuatu yang meliputi atau menyelubungi kita supaya kita tidak menyatakan kejahatan kita di hadapan Tuhan.
Saya berkata kepada saudara, orang yang paling berani berbuat dosa adalah orang yang beragama. Hari ini di seluruh dunia, yang paling berani membunuh orang lain adalah orang yang beragama, tetapi berani memakai dalam nama Allah. Agama-agama telah menutup segala kejahatan dengan jubah agama. Lalu mereka memaparkan diri seperti orang agamawi, orang yang kelihatan baik, orang yang kelihatan beribadah kepada Tuhan. Karena mereka mengetahui bagaimana menyanyi, bagaimana beribadah, bagaimana berdoa, bagaimana menghafal kitab, bagaimana mereka memalsukan diri sebagai orang beragama. Tuhan berkata di Mazmur 14:53 dan di dalam Roma pasal 3, 3 kali aku dari surga meninjau ke dunia. Aku melihat kepada dunia. Adakah orang yang mencari aku? Seorang pun tidak. Adakah orang yang mengerti kebenaran? Seorang pun tidak. Adakah yang melakukan kebajikan? Seorang pun tidak. Eka bilang, bukankah orang beragama suka menyedat sedekah, suka menolong orang miskin, berbuat baik? Apakah itu betul-betul perbuatan baik di mata Tuhan? Tidak. Itu ada cara untuk membuat nama diri lebih tersohor. Kita pergi ke tempat-tempat suci, pulang, kita menjadi lebih sombong. Kita memberi uang ke orang miskin, kita lebih terkenal. Kita menjadi orang baik, lalu kita minta dihormati. Ini semua adalah kejahatan manusia yang memalsukan diri dengan topeng-topeng agama. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, Injil akan diberitakan kepada pelacur, Injil diberitakan kepada pemungut cukai. Mereka lebih dekat kerajaan Allah daripada kamu ahli Taurat. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus mengatakan aku adalah teman, sahabat daripada orang berdosa? Karena dia tahu orang berdosa kalau jujur, mereka lebih dekat Tuhan daripada mereka yang beragama tapi tidak jujur. Tuhan mau kita kembali, Tuhan mau kita bertobat. Karena pertobatan berarti kita mengaku tidak bisa berbuat baik di hadapan Tuhan. Bertobat berarti kita tidak ada jasa, kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada kemungkinan menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, seadanya saya datang kepadamu. Saya bukan mau pakai cara-cara agama untuk menutupi dosa saya, lalu mempura-pura menjadi orang kelihatan beribadah. Saudara-saudara, lebih baik mana anak terhilang sama kakak yang belum pernah terhilang? Anak terhilang pergi berani berdosa tetapi kembali. Kakaknya tidak pernah keluar dari rumahnya tetapi menjadi orang yang terhilang di dalam rumah. Saya percaya banyak orang berdosa yang berada di luar agama, tetapi mereka mungkin kembali seperti perampok di atas kayu salib yang diterima oleh Yesus Kristus. Kenapa perampok diterima? Karena dia mau mengaku dosa. Dia menerima Yesus Kristus. Dia tahu dia tidak ada kebaikan. Dia perlu Tuhan Yesus. Kenapakah orang-orang seperti Pilatus, Kayafas, orang-orang seperti Herodes yang menghakimi Yesus akhirnya binasa? Karena mereka kira mereka sudah baik. Mereka pemimpin, mereka berkuasa politik, mereka berkedudukan agama, mereka mempunyai kemasyhuran di masyarakat. Tapi Tuhan mengatakan yang dihormati oleh manusia adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita merobek-robek semua kesombongan kita, menanggalkan jubah agama dan segala kepura-puraan sebagai topeng kita di hadapan Tuhan. Oh saudara-saudara, mengapa Adam harus membuka pakaian daripada itu daun-daun? Kenapa Adam harus telanjang kembali? Bukankah tadinya telanjang lalu dia menutup, dia bungkus dengan daun-daun yang dirusak lingkungan, yang dipetik, daun yang dicipta oleh Tuhan. Dia perusak lingkungan untuk membereskan dosa kita. Cara akal sendiri, cara pikiran sendiri. Tuhan mengatakan, buang lagi, coba lagi. Telanjang harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Lalu saya pakai pakaian kulit untuk kamu. Pakaian kulit berarti kematian Yesus Kristus, kematian domba Allah yang tersembelih mengakibatkan dia boleh bersalut menjadi kebenaran Allah yang membungkus keadaan kita yang malu.
menjadi sesuatu yang menutupi dosa kita sehingga kita boleh kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, arti inti dari Injil kalau engkau mengerti, engkau berbahagia. The grace of God demands responsibility. After you obtain the grace from God, you must be responsible. You do something for God. Kalau saya menerima anugerah Tuhan, kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Stephen tahu mengetahui saya sangat dianugerahi. Saya tahu saya sangat banyak bakat. Saya banyak talenta. Saya seumur hidup diberikan anugerah begitu banyak. Itu sebab saya kerja setengah mati. Saya lebih capek, lebih lelah, lebih berbanding tulang, lebih letih lesu dari pendeta siapapun di seluruh dunia. Di dalam umur sudah 72, saya masih 1 tahun naik kapal terbang 320 kali. Saya masih 1 tahun berkhotbah lebih 500 kali. Saya masih 1 tahun mengunjungi puluhan bahkan ratusan kota. Apakah tidak tahu capek? Apakah tidak tahu umurnya sudah tua? Saya tahu semua. Tapi saya tidak boleh berhenti. Karena cinta kasih Allah telah memberikan anugerah begitu besar. Tidak boleh kita tidak melakukan kewajiban kita. Bukankah umur 70 lebih baik? Sudah mengasuh, sudah pensiun, sudah tinggal di villa, sama hari enak dengar musik, sama dan menikmati AC. Tetapi tidak, saya harus berkeringat siang malam sampai berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Anugerah Tuhan itu besar. Nah malam ini engkau dengar baik-baik. Di dalam kekristenan tidak ada jasa manusia. Di dalam Kristenan tidak ada perbuatan kita cukup baik untuk berkenan Tuhan. Jikalau Tuhan mau lihat semua kelakuan perbuatan kita yang jelek satu persatu, kita akan dilempar ke dalam neraka. Tuhan mengatakan bukan bersandar dirimu, bukan bersandarkan kelakuanmu, bukan bersandar kebajikanku. Lalu bersandarkan apa? Bersandarkan anakku Yesus Kristus. Ingatlah kalimat tadi. Do not look at me, God. Look at your Son, Jesus Christ, who is the unblemished Lamb of God who died for me on the cross. Look at Him, not look at me. Ini betul-betul ada soteriologi. Ini betul ada doktrin keselamatan yang benar-benar yang dicatat oleh Alkitab. Manusia tidak bisa memperkenan Tuhan karena segala kelakuan kita yang baik seperti pakaian yang bercompang-camping saja, tidak ada sempurnanya. Tuhan melihat orang yang paling baik semua adalah orang pura-pura. Tuhan melihat orang agamawan adalah orang bertopeng-topeng. Tuhan mau kita dengan telanjang, dengan jujur, dengan berani, dengan segala ikhlas minta pertolongan, karena aku adalah orang yang tidak beres. Saudara, Tuhan mencintai orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Tidak ada seorang kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak menerima. Tidak ada seorang bertobat, Tuhan menolak. Tidak ada satu orang yang menyeru nama Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Saudara-saudara, di dalam dunia semua arsitek pakai bahan-bahan yang paling mahal, membuat bangunan yang paling agung, yang paling hormat. Khususnya raja-raja memakai granit, memakai batu-batu, kalau mungkin memakai hiasan emas untuk bikin istananya supaya menjadi mewah. Hanya Allah, Dia memakai hati-hati yang hancur. Allah mendirikan kerajaan surganya, kerajaan yang kekal daripada Dia, dari jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang hancur minta pengampunan dari Tuhan. Kehancuran, kerusakan, semua yang tidak sempurna sebagai kita ini dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan surga. Inilah caranya Tuhan berbeda dengan manusia. Manusia menjadi raja, menjadi presiden dengan kuasa yang besar, memaksa orang bekerja berbagi Dia, memakai uang yang diterima daripada pajak rakyat untuk mendirikan istana sendiri. Saudara-saudara, Louis ke-14 telah mendirikan Versailles, satu istana yang paling gengsi, paling mahal di Perancis. 1 jam kereta api setelah turun ke selatan daripada Paris.
Saya sudah mengunjungi istana beberapa kali. Saya berkata kepada saudara, istana itu memakai 45% pajak seluruh negara Perancis 300 yang lalu untuk membangun rumah seorang raja. Memeras. Keringat manusia diperas. Tenaga manusia rakyat diperas. Lalu semua uang itu pakai hanya untuk kenikmatan satu orang. Raja-raja di dunia, pembesar-pembesar di dunia, bagaimana memperalat rakyat untuk memewahkan diri, bagaimana memeras keringat rakyat, memeras seperti sapi supaya diri menjadi hormat. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang menurunkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, dari surga ke palungan. Pendeta-pendeta yang sekarang pakai jas berpuluh-puluh juta, pakai mobil yang paling baru, beli kapal terbang pribadi, itu bukan pendeta, itu perampok-perampok di dalam gereja. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita tidak memeras kita. Dia tidak memaksa kita bekerja berat lalu memberikan kemewahan kepada dia. Dia turun dari surga yang mewah, dia turun dari surga yang mulia, masuk ke dalam palungan, hirup udara. Pada pertama kali adalah bau kencing daripada binatang-binatang. Itulah inkarnasi, itulah Kristus, itulah Tuhan. Tuhan yang kelihatan mulia menjadi diktator di surga. Itu bukan Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen adalah mengirim anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk disiksa, untuk menderita, untuk diejek, untuk difitnah, untuk diumpat, untuk dianiaya, diadili secara tidak adil, dan akhirnya dibaku di atas kayu salib. Jika engkau tidak cinta Tuhan, terkutuklah kamu. Jika engkau mencintai Tuhan, biar engkau rendah hati, bertobat kepada Dia. Sesudah itu berbuah pertobatan. Saudara-saudara, kalau saya mengatakan kelakuan kita tidak layak, perbuatan kita seperti pakaian yang bercombang-camping, apakah berarti Stephen Tong tidak setuju orang Kristen harus berbuatan baik? Tidak. Stephen Tong hari ini mengumumkan orang Kristen harus berbuah baik, harus berkelakuan yang baik, harus mempunyai perbuatan yang baik. Tetapi ingat, perbuatan engkau yang baik bukan dari dirimu sendiri. Perbuatan yang baik tidak layak diterima oleh Tuhan. Perbuatan kita yang baik seperti pakaian bercombang-camping. Perbuatan kita baik hanya topeng palsu. Lalu engkau mengatakan, Pak Stephen Tong, engkau setuju kita mempunyai perbuatan baik? Yang engkau katakan, maksudkan, itu perbuat baik apa? Perbuatan baik dari saya yang mengganti keselamatan, itu tidak mungkin. Perbuatan saya yang baik supaya diterima oleh Tuhan masuk surga, itu mimpi. Tetapi perbuatan saya yang baik adalah perbuatan bukan dari saya, dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan, memberikan hidup yang baru, lalu berbuah dari hidup baru. Itu perbuatan baik. Perbuatan baik orang Kristen yang sejati adalah perbuatan baik adalah buah Roh Kudus yang berbuah melalui saya. Mengapa Paulus mengatakan itu buah Roh Kudus? Karena itu bukan buah kamu. Itu bukan kemungkinan perbuatan engkau yang baik. Itu bukan hasil perbuatan saya yang baik. Itu adalah buah Roh Kudus. Yang berbuah bukan saya, yang berbuah Roh Kudus. Tapi buah itu berada lengket dalam hidup saya. Maka saya menghasilkan buah Roh Kudus. Roh Kudus berbuat pekerjaannya melalui saya. Maka kalau demikian, apa peranan saya? What is my responsibility to bear the fruit of the Holy Spirit? What is my work? What is my part? What is my portion? Saudara-saudara, di dalam berbuah Roh Kudus, apakah porsi saya? Di dalam berbuah Roh Kudus, apakah tugas saya? Apakah saya kooperasi dengan Tuhan? Akhirnya Tuhan baru bisa kerja. John Venture, 50% investasi. Ada orang mengatakan kita diselamatkan karena anugerah dan oleh iman. Tuhan kasih anugerah, kita kasih iman, lalu kita diselamatkan. Itu teologi yang salah. Jangan kira imanmu bisa menjadikan engkau diselamatkan. Imanmu tidak berjasa sama sekali.
Seperti saya minum air, saya tidak haus. Maka menjadi saya tidak haus ada dua. Pertama, suplai air. Kedua, saya mau minum. Saudara-saudara, minum berjasa. Minum membuatkan engkau tidak haus. Dan engkau berkata, anugerah darimu, iman dariku. Kita kooperasi, kita sinergi, kita bersama-sama kerja 50%. Tuhan bilang, gila kamu. Saya memberikan air, engkau minum. Ini anugerah. Engkau minum bukan jasa. Engkau minum hanya menyatakan engkau perlu. Bukan aku perlu engkau minum. Saudara-saudara, air ledeng daripada pipa ke rumah saya, itu ledeng hanya mengalirkan air dari sumber kepada mulut saya. Itu tidak bisa membuat saya tidak haus. Jangan orang Kristen menganggap kita berbuat baik, kita menolong Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bekerja bagi Tuhan. Saya melayani Tuhan 55 tahun. Saya berkata kepada saudara, saya tidak berani mengatakan saya melayani Tuhan. Loh, kalau Stephen Long tidak melayani Tuhan, melayani siapa? Saya bukan melayani Tuhan. Saya melihat Tuhan bagaimana bekerja melayani umat manusia. Waktu saya berkhotbah, saya cuma lihat firman Tuhan keluar dari mulut seorang manusia yang tidak layak. Mengapa bisa menjadi orang bertobat? Karena Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana manusia berbuah karena Roh Kudus yang memberikan buah melalui manusia. Kalau engkau mau bicara tentang di manakah porsi manusia, di manakah bagian manusia, di manakah tugas manusia di dalam hal ini, saya cuma jawab satu: jangan melawan Tuhan. Taat kepada Dia. The only thing in our portion is to not resist. You do not oppose. Do not hinder the work of the Holy Spirit. Obedient to God. Tuhan, aku menyerah. Aku taat. Waktu engkau mau bekerja melalui saya, waktu engkau mau berbuat melalui saya, bila aku taat tidak merintang engkau. Sebagaimana seorang bapa memegang anak tangannya untuk belajar tulis. Anak tangan dipegang oleh anak bapa. Lalu pen yang berada di tangan itu mulai mengalir, mulai bergerak. Yang menggerakkan itu tangannya ayah. Yang digerakkan tangannya anak. Dan pena yang menjadi alat mulai menggaris satu persatu di dalam kertas sehingga letter itu muncul. Anak ini kalau tidak mau taat, dia berontak. Tangan papa pegang dia ke kanan, dia ke kiri dia ke kanan. Akhirnya mau tulis Tuhan, akibatnya menjadi hantu. Itulah keadaan engkau dan saya. Pada waktu kita melawan Tuhan, kita melarang Tuhan, kita menghindarkan diri dari perkataan berdia. Akhirnya hidup kita menjadi tidak beres. Berapa banyak manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, hidupnya tidak beres. Berapa banyak orang seharusnya menjadi wakil Tuhan, menjadi wakil setan. Berapa banyak orang Kristen tidak menyatakan kemuliaan Kristus, menyatakan hal yang mempermalukan dari iblis. Hidupmu yang berzina, pre-seks, engkau selalu masuk tempat tidur dengan orang-orang pelacur, dengan perempuan yang kau senang, tapi engkau tidak menjalankan kehendak Tuhan. Engkau tidak mewakili Tuhan, engkau mewakili iblis. Engkau lebih suka pergi ke tempat berjudi daripada gereja. Engkau lebih suka baca buku porno daripada kitab suci. Engkau lebih suka berzina daripada menjalankan kehendak Allah. Engkau lebih suka mengatakan kalimat-kalimat gosip daripada mengabarkan Injil Tuhan. Sama-sama satu mulut, sama satu sepasang bibir. Apa yang kau katakan? Sama-sama satu badan. Apa yang kau lakukan? Sama-sama alat kelamin. Engkau pakai untuk apa? Saudara-saudara, demi nama Yesus Kristus, bertobatlah. Perbuatan kita yang baik tidak sanggup menyelamatkan kita. Segala perbuatan kita yang pura-pura, yang palsu, yang bertopeng, yang membungkus segala kepura-puraan kita, Tuhan akan bongkar. Lalu Tuhan berkata, aku akan mengganti perbuatanmu yang berasal daripada jasamu yang tidak mungkin itu menjadi buah setelah hidup yang baru kuberikan kepada engkau. Di dalam Yakobus berkata manusia dibenarkan karena kelakuan. Di dalam Roma Paulus berkata manusia dibenarkan karena iman. Kelakuan tidak bisa membenarkan kita.
Tapi Yakobus mengatakan justru kelakuan itu membenarkan kita. Mari kita mengkontradiksikan, mari kita menghantam bersama teologi Paulus sama Yakobus. Saya berkata kepada saudara, malam ini saya membicarakan hal yang penting kepada engkau. Di dalam Paulus, semua perbuatan yang tidak guna adalah perbuatan yang berusaha menyenangkan Tuhan, karena mereka melakukan syariat Taurat. Ini orang Farisi, orang beragama, orang ahli hukum yang tidak mengenal makna sesungguhnya dari Tuhan. If I do good works, if I obey the law, I will please my God, I will be saved. Nonsense. Saudara-saudara, barang siapa kira dia berbuat baik bisa diselamatkan, itu mimpi. Siapapun tidak baik. Tidak ada satu orang baik. Kelakuan yang baik dari manusia hanya merupakan kepura-puraan yang harus dihancurkan oleh Tuhan. Itu Paulus berkata, tidak ada satu orang dengan kelakuan dia yang baik boleh diselamatkan. Kalau kelakuan manusia cukup baik bisa menyelamatkan, buat apa Allah mengirim Yesus Kristus mati bagi kita di atas salib? Justru kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kelakuan kita tidak baik. Kelakuan kita selalu pura-pura munafik dan menipu Tuhan, menipu manusia, bahkan menipu diri sendiri. Itu sebab Tuhan berkata, berhenti berusaha daripada kelakuanmu yang baik. Pandang kepada Yesus Kristus. Faith, F-A-I-T-H, berarti forsake all and take Him. Saudara-saudara, saya sekarang menyangkal semua yang baik dari saya, dan saya datang menerima Yesus. Di situ engkau diselamatkan. Tetapi orang Kristen bukan berarti tidak berbuat baik. Orang Kristen sudah menerima hidup yang baru, maka hidup yang baru itu mulai berbuah, menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, disinilah Yakobus berkata, dengan perbuatan baik yang dibenarkan, berarti engkau yang sudah beriman, iman itu berbuah. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Jika engkau beriman tapi tidak perbuatan, itu iman yang mati. Banyak orang kira saya beriman, yaitu pengertian doktrin, termasuk orang reform. The cognitive understanding of your reasoning is not faith. Faith is not a confession of what you believe. Faith is not the understanding of cognitive. Faith is a total surrender and let Jesus Christ be mine. Let Him live in me. Let Him show His glory. Iman adalah menaklukkan diri di bawah Tuhan. Iman adalah membiarkan Kristus menyatakan kemuliaannya melalui hidup saya. Itulah iman. Dan iman yang sejati menghasilkan kelakuan, menghasilkan perbuatan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri manusia yang sudah diperanakan pula. If you are born again, Holy Spirit give you new life. The new life will surely finally bear the fruit. Itu sebabnya Yesus berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Dari buahnya engkau tahu pohonnya. Saudara-saudara, kausalitas, teori mengenai pohon dan buah, inilah ajaran Kristen. Jadi ajaran Kristen bukan berarti asal berbuat baik saya masuk surga. Siapa engkau? Engkau kira perbuatanmu baik layak membawa engkau kepada Allah yang maha suci? Tidak. Semua perbuatan kita yang terbaik di hadapan Tuhan tetap tidak baik. Itu sebab kita datang kepada Tuhan melalui Kristus. Dan dialah kebajikan yang mutlak. Dialah satu-satunya yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Tetapi setelah Roh Kudus membuahi hidup yang baru dalam diri kita, kita menjadi orang yang mempunyai sebuah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus memberikan hidup baru, dan hidup baru itu menjadi pokok baru, lalu berbuah. Baru perbuatan baik itu diterima oleh Tuhan. Berbuah pertobatan. Pada waktu orang-orang datang ke padang belantara mendengarkan khotbah dari Yohanes Pembaptis yang berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia mengatakan, hei kamu bangsa ular yang berbisa, siapa mengajarkan kamu melarikan diri dari murka Allah?
Allah yang adil, Allah yang suci, pasti akan menghakimi segala dosa. Engkau kira engkau bisa melarikan diri? Sekarang kapak sudah berada di akar. Barang siapa pohon yang tidak menghasilkan buah baik akan ditebang, dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam api supaya angus. Saudara-saudara, Yohanes hamba Tuhan, nabi, seorang yang membicarakan firman yang paling jujur. Di dalam sepanjang sejarah, orang pertama sebagai hamba Tuhan yang paling saya hormati justru adalah Yohanes Pembaptis. Tahun 1965 saya pernah berkhotbah 10 malam hanya untuk satu tema, Yohanes Pembaptis di Gereja Santapan Rohani di Jakarta. Yohanes Pembaptis patron saya. Yohanes Pembaptis mempunyai keberanian tanpa berkompromi. Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu mujizat. Yohanes Pembaptis tidak bicara banyak tentang karya Roh Kudus, tapi dari lahir sampai mati setiap detik dia dipenuhi Roh Kudus. Ini seorang selain Yesus Kristus adalah hamba Kristus yang paling besar. Di seluruh kitab suci dikatakan ada seorang yang datang dari Allah. Yesaya tidak ada julukan ini. Yeremia tidak ada julukan ini. Daniel tidak ada julukan ini. Paulus, Petrus tidak ada julukan ini. Julukan ini hanya satu kali dalam kitab untuk Yohanes Pembaptis. There was a man come from God. Jesus Christ is God became man. And John the Baptist, God sent him to the earth. Come from God. Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah dekat dengan akar. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang, lalu kayu akan dilemparkan api untuk dibakar angus. Itulah sebab berbuahlah engkau. Berbuah pertobatan, menyatakan hati pertobatan. The fruit of your repentance is to manifest you have the heart of repentance. Bolehkah kita mengatakan saya bertobat hanya di dalam hati, tetapi di dalam hidupnya tidak ada? Tidak bisa. Bolehkah kita berkata saya bertobat hanya sebagai sikap mental di dalam, tapi tidak berbuah? Tidak bisa. Pertobatan di dalam jiwa mengakibatkan pertobatan di luar kelakuan. Pertobatan di dalam mental membuahkan pertobatan di dalam hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari nyatakan pertobatan, engkau orang Kristen sejati. Jika perbuatan engkau tidak menyatakan kesungguhan, engkau bukan orang Kristen sejati. Show that you are true Christian by bearing the fruits of repentance in your daily life. Every day show your fruit. Setiap hari nyatakan buah. Dari buah kita mengetahui pohon itu apa. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang rusak menghasilkan buah yang rusak. Jikalau satu pohon masih ada buah, paling sedikit ada beberapa tanda kita harus perhatikan. Buah itu membuktikan jenis. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Pohon duren menghasilkan buah duren. Tak mungkin pohonnya duren, buahnya anggur. Tak mungkin buahnya mangga, lalu pohonnya adalah semangka. Saudara-saudara, buah itu membuktikan jenis. Kedua, buah itu membuktikan derajat daripada pohon itu. Kalau pohonnya subur, buahnya subur. Kalau pohonnya kurus, pohonnya miskin, buahnya miskin. Ini tidak bisa dipalsukan. Ketiga, buah membuktikan hidup. Pada saat padang pohon masih ada buah, engkau tidak boleh dengan teori atau keadaan fasilidamu mengatakan ini pohon mati. Karena buahnya hidup, membuktikan pohonnya hidup. Tak mungkin pohon itu mati menghasilkan buah yang hidup. Pohon yang paling cilaka adalah pohon Natal. Pohon Natal tidak berbuah, cuma cantelan-cantelan yang mengkilap, semua palsu. Di dalam Alkitab tidak ada pohon Natal. Saudara-saudara sekalian, pohon Natal tidak ada akar. Pohon Natal bikin dari daun yang dibikin kertas. Pohon Natal kelihatan hiasan bagus, tidak berbuah karena itu palsu. Saudara-saudara, banyak orang Kristen Natal. Maksudnya 3, hari Natal dia muncul, Natal hilang dia juga hilang. Banyak orang Kristen mirip pohon Natal. Pohonnya itu bukan pohon yang hidup, bikinan kertas.
Banyak orang Kristen seperti pohon Natal yang semua digantung di atasnya, semua palsu, semua bukan berbuah. Tuhan berkata, engkau harus berbuah. Engkau harus berbuah pertobatan, membuktikan engkau sudah memiliki hati pertobatan. If you have the heart and the mentality, and you have the spirituality of the repentance, now bear the fruit of repentance. The fruit of repentance is to manifest you through repent. Saudara-saudara, buah pertobatan. Waktu Yohanes mengatakan kalimat ini, hei bangsa ular yang berbisa, siapa yang mengajar engkau melarikan diri dari murka Allah? Engkau tahu tidak kapak sudah berada di akar, yang tidak berbuah akan dibuang ke dalam api supaya dihangus, supaya hancur dan binasa. Orang ketakutan lalu menanya, kalau begini Tuhan, apa yang harus aku berbuat? Yohanes mengatakan, yang punya pakaian lebih dari satu, bagikan kepada orang miskin. Yang punya makanan lebih, bagikan kepada mereka yang tidak mampu beli makanan. Ini namanya buah. Ini namanya buah daripada pertobatan. Saudara-saudara, engkau bukan demikian. Engkau sudah ada, masih merampas orang lain punya. Yang kaya terus menjadi makin kaya, supaya miskin makin lama makin mati. Inilah dunia daripada kapitalisme. Tak lebih heran kalau orang kaya makin kaya. Kasih uang sedikit, pendeta sudah memukul pantatnya. Engkau anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, berapa banyak orang kaya adalah rakus tidak habis-habis. Mereka bukan orang yang baik. Mereka hanya kelihatan kaya. Banyak orang ketakutan uang mereka. Dan dengan uang bisa suap polisi. Dan uang bisa mensuapkan hakim. Dengan uang bisa memutarbalikkan putih menjadi hitam. Hitam jadi putih. Celakalah engkau. Hakim-hakim yang menerima uang lalu memutarbalikkan kebenaran harus dihukum oleh Tuhan. Orang-orang kaya yang tidak pernah berhenti rakus, terus membuat dunia makin sulit. Orang miskin makin sulit. Bertobatlah engkau. Saudara-saudara, bagaimana pertobatan? Bagaimana buah pertobatan? Engkau yang ada pakaian dua, berilah kepada yang miskin. Engkau yang mempunyai makanan lebih, berilah kepada mereka yang tidak mampu beli makanan. Bagaimana kita boleh membantu dunia menjadi lebih indah? Bagaimana kita membantu orang lebih rata? Ini adalah satu tugas kita. Jangan egois. Kadang-kadang Tuhan membiarkan saya tidak cukup uang, dan saya harus pakai uang tabungan. Kadang-kadang Tuhan memberikan saya lebih banyak uang yang perlu saya pakai. Saya harus bantu orang miskin. Ini adalah buah pertobatan. Kedua, ada orang datang kepada, bagaimanakah saya? Saya seorang pemungut cukai. Saya harus bagaimana? Yohanes dipenuhi Roh Kudus dengan bijaksana menjawab setiap pertanyaan dengan jitu, dengan kebenaran, dan dengan bijaksana. Engkau pemungut cukai, selain uang yang harus dipungut, berapa banyak tidak boleh tambah, tidak boleh lebih. Serakah itu musuh Tuhan. Serakah itu musuh kekristenan. Serakah itu adalah melawan hukum. Saudara-saudara, engkau harus berikan pajak kepada pemerintah. Berikan. Engkau harus bayar sesuatu kepada orang lain. Bayar. Engkau harus mempungut pajak. Engkau pungut. Tidak boleh pungut lebih daripada yang seharusnya. Saudara-saudara sekalian, banyak orang tukang pajak, kantor pajak, main sampai menjadi kaya. Karena yang harus bayar diajarkan, tidak usah bayar, kasih saya saja 50%. Kita hidup di dunia ada berjuang. Kita berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk iman Kristen, berjuang untuk kitab suci, berjuang untuk kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Jangan main-main. Menjadi orang Kristen harus berjuang, harus berperang dengan kejahatan. Jangan main-main menjadi orang Kristen. Harus berbuah. Berbuah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. We should do everything in order to glorify God. You should do everything in order to fight against the sin, evil, and Satan. Against the darkness. Saudara-saudara, pada waktu orang pemungut cukai datang kepada Yohanes, apa yang harus saya berbuat? Yohanes menjawab, jangan pungut uang lebih daripada yang ditentukan.
Jangan ambil uang lebih dari seharusnya. Engkau harus cukup dengan gaji yang ada padamu. Kalau engkau masih mempunyai keliaran, kemauan, ambisi untuk dirimu, engkau berbuat dosa. Itu namanya pertobatan yang berbuah. Lalu seorang lagi datang kepada Yohanes Pembaptis. Saya adalah serdadu. Saya mempunyai senapan. Saya harus berbuat apa? Saudara perhatikan, pada waktu serdadu ini datang kepada Yohanes, dia bukan orang Yahudi. Karena yang menjadi serdadu adalah militer kerajaan Romawi. Pada waktu Yohanes berkhotbah, pengaruh dia sudah menyentuh hati-hati. Bukan saja hati bangsa Israel, juga orang Romawi tersentuh. That is preaching. You preach not only to one group of people, not only to your own nation, you preach to the mankind. Saya berkhotbah bukan hanya untuk orang Kristen. Asal engkau manusia, engkau harus mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu tentara Romawi datang kepada dia, oh Tuhan, saya serdadu, saya mempunyai senapan, saya harus hidup bagaimana? Yohanes dipenuhi oleh bijaksana dan Roh Kudus menjawab, jangan engkau pakai senjata memeras orang. Jangan engkau mempunyai kelebihan kuasa, engkau merugikan orang lain. Saudara-saudara, jangan memeras orang lain. Jangan menindas orang lain. Yang kaya jangan pakai uang menghina yang tidak kaya. Yang militer jangan senjata untuk menghina yang tidak bersenjata. Yang pintar jangan pakai kepintaran engkau untuk mempermainkan orang bodoh. Tuhan itu Allah yang hidup. Dia melihat segala kelakuan, segala pikiran, segala mental, segala siasat yang kita lakukan. Dan semua perbuatan yang tidak baik harus dia hakimi di hadapan Tuhan pada satu hari. Maka dia mengatakan kalimat kedua, selain jangan memakai senjata, engkau memeras orang lain. Hei serdadu-serdadu, engkau harus cukup dengan gaji yang ada padamu. Biar manusia semua mendengar firman Tuhan. Semua kalimat yang ditulis di dalam kitab suci bukan omong kosong, bukan teori belaka, bukan diperalat oleh pendeta untuk khotbah menipu orang dengan tidak jujur dan tidak mengerti sesungguhnya. Firman Tuhan yang sejati, firman Tuhan yang lurus, firman Tuhan yang benar, firman yang suci adalah firman keluar dari mulut Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Allah adalah sandaran kita hidup. Manusia bukan hidup bersandaran roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. We live by the word of God. We live by the breathing of God. We live by all the principles that being taught in the Bible. Semua prinsip yang diajari Alkitab, itulah pangkalan hidup. Itulah fondasi kita hidup sebagai manusia. Jadilah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Jadi manusia yang berbuah. Saya mau tanya, engkau hanya maju-maju, mundur, maju lagi? Atau engkau berkata, Tuhan, saya mau hidup berbuah. Saya mau hidup menyatakan pertobatan yang sejati. Jikalau di Palembang ada 3.000 orang yang sungguh-sungguh hidup benar, kota ini pasti berubah. Jikalau di Sodom Gomora ada 10 orang benar, Tuhan tidak membakar habis kota itu. Saudara-saudara, ternyata satu pun tidak. Karena yang benar cuma satu, yaitu Kristus. Di dunia tidak ada seorang benar, satu pun tidak ada. Maka Tuhan berhenti, tidak mau menerima tawar-menawar dari Abraham. Kalau 50, kalau 40, kalau 30, kalau 10, engkau menghangus tidak. Kalau ada 10, saya tidak menghanguskan kota ini. Ternyata tidak ada. Yang benar cuma satu, yaitu Kristus. Look at Him, do not look at me. Only Jesus Christ, our righteousness. Jesus Christ, our redemption. Only Jesus Christ, our peace. Saudara-saudara, our holiness. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun Kristus satu-satunya yang baik, Dia mengirim Roh Kudus untuk berbuah di dalam hati kita. Mulai hari ini biar mulut kita berbuah bibir, tangan kita berbuah keadilan, kaki kita berbuah perdamaian, tubuh kita berbuah kesucian, pikiran kita berbuah firman. Maukah berbuah? Berbuah untuk membuktikan pertobatan yang sejati. Tidak lagi bermain-main,
tidak lagi menipu Tuhan. Kiranya suara manusia sudah berhenti, suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita semua tunduk kepala. Dan barang siapa yang berkata kepada Tuhan, saya mau berbuah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saya minta engkau sahut dan engkau menjawab Tuhan dengan jujur. Siapa yang berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang berbuah pertobatan yang sejati, Tuhan terimalah saya. Siapa saja anak-anak Tuhan atau orang yang dicipta oleh Tuhan pada malam ini berkata, saya mau mendapat hidup yang baru dan saya mau menyatakan pertobatan di dalam buah yang sungguh-sungguh. Janji di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepadaku untuk menerima hidup yang baru dan boleh berbuah pertobatan untuk memuliakan namamu. Melalui saya Tuhan, saya mau merubah dunia ini, memancarkan kemuliaan Yesus Kristus di dalam perbuatan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan terimalah saya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.